Beda ibadah tanpa ilmu dengan ibadah dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu misalnya takbir secara fikih sampai dengan salam bagus, Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Tuntas. Secara fikih benar, dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi barokah tidak. Kan? Nah, taunya kualitas itu lebih bagus ketika tahu ilmunya. Kenapa tangan diangkat begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Jadi kalau sebelumnya ada hal yang kurang baik, kemudian kita merasakan perubahan menjadi lebih baik, itu bagian dari rahmat Allah. Maka tugas kita memastikan sebelum meninggal itu seluruh bagian tubuh mendapat rahmat Allah. Ya, bagaimana taunya mata ini dirahmati Allah? Ketika mata ini terkontrol untuk memandang. Hal-hal yang baik menurut Allah kita lihat, yang tak baik kita palingkan, itu artinya mata kita dirahmati. Bagaimana lisan kita itu mendapat rahmat Allah? Coba lihat tutur katanya, bicaranya, etikanya. Nah, jadi pribadi orang-orang yang seperti itu biasanya nanti kalau sudah berhasil dan dilatihnya lewat ibadah. Karena itu kan sholat menundukkan seluruh bagian tubuh kita supaya mendapatkan apa? Rahmat Allah, kan ujungnya rahmat. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi kalau setelah sholat belum dapat rahmat, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholatnya. Nah, wujud rahmat itu pada perubahan perilaku. Apa manfaat terbesar dalam sholat pada perubahan diri kita? Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Jadi kalaupun terlihat bagus, bacaannya panjang, tapi setelah sholat itu tidak hilang fahsya dan mungkarnya, artinya ada yang kurang barakah, ada yang kurang sempurna dalam penunaian sholat. Nah, itu Quran juga begitu. Bukan masalah berapa banyak khatamnya, berapa banyak juz yang dihafalkannya, tapi ukuran standar kebaikannya perubahan pada perilakunya. Itu ada di Quran surah 35 di ayat yang ke-32. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Jadi al-fadlul kabir itu keutamaan terbesar bukan berapa banyak hafalnya. Hafal itu bagus, istimewa, pahala banyak. Tapi berapa banyak yang dihafalkan itu merubah diri kita menjadi lebih baik. Jadi kalau orang dulu hafal 2 ayat langsung berubah jadi orang soleh, nah, antum hafal 2 surat harus jadi soleh banget, ya kan? Kan dulu Umar dapat toha langsung bergetar berubah. Ya, Fudail bin Iyad, seorang ulama besar, ya tingkat tinggi, ma'rifatnya luar biasa, sampai jadi rujukan. Itu asalnya perampok. Tadi subuh saya terangkan di Al-Azhar. Asalnya perampok, ya, perampoknya spesialis jalan. Gitu. Orang tahu kalau disebut namanya sudah bergetar itu. Itu kena getaran sama 3 ayat berbeda di Al-Quran. Al-Hadid ayat ke-16, kemudian Az-Zumar ayat 54, dan Quran surah Adz-Dzariyat ayat ke-50. Itu begitu dibacakan 3 ayat oleh 3 orang berbeda, tiba-tiba menghunjam pada jiwanya, jatuh pingsan, tobat jadi ulama. Jadi preman tobat itu bukan cuma film itu, ya, nasabnya ada pada dulu jadi ulama besar itu. Ya, ini gambaran-gambaran bagaimana bila rahmat telah diberikan, cirinya ada pada perubahan. Ya. Jadi kalau anak bapak ibu di pesantren hafalan Quran banyak tapi belum berubah jadi lebih baik, berarti ada yang belum sempurna, ya, belum optimal belajar Qurannya. Itu dikonfirmasi, ya Quran itu di ayatnya ada sanadnya, di hadis juga ada sanadnya. Di Al-Bukhari dijelaskan lagi. Nomor hadis 5027, 5027. Imam Al-Bukhari menerima dari Hajjaj bin Minhal, Hajjaj bin Minhal menerima dari Syu'bah, Syu'bah menerima dari Sa'ad bin Ubaidah, Sa'ad bin Ubaidah menerima dari Alqamah bin Marqad. Kemudian dilanjutkan ke Abu Abdurrahman As-Sulami. Abu Abdurrahman As-Sulami menerima dari Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama." Jadi orang yang belajar Quran itu, orang yang menghafal, membaca, mendalami Quran itu, hal pertama yang Allah anugerahkan sebagai rahmat Allah adalah khair, sifat-sifat kebaikan. Baik kan? Nanti kalau sudah terbiasa kita latih dalam ibadah, melekat pada diri kita jadi hamba Allah, maka sifat Rahman itu dipercikan pada diri kita. Rahmatnya. Maka digabungkan jadi ibadah Rahman namanya. Itu yang dimaksud di surah Al-Furqan itu. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi haudan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Itu jenis rahmat yang pertama. Coba setelah ngaji sekian lama, nah itu yang pertama didapatkan kan. Karena standar ngaji pun itu di hadis Muslim, standar ngaji itu. Ya, majtama'a, perhatikan kalimatnya. Majtama'a qaumun ya fi baitin min buyutillah. Tidaklah orang-orang berkumpul, berdesak-desakan, kumpul berjamaah
untuk memenuhi rumah-rumah Allah. Ya, apa yang dilakukan di rumah-rumah Allah itu? Apakah hanya salat, zikir? Ternyata hadis ini detil di hadis Muslim. Perhatikan kalimatnya, yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu fima bainahum. Ternyata mereka datang itu untuk belajar ngaji, mengkaji ayat, memahami tafsir, untuk dipraktekkan dalam kehidupan. Ya, maka apa ciri orang yang berhasil dari orang-orang datang itu? Ini dari sekelompok yang datang, kita hadir sama-sama ngaji. Menurut Nabi, standar Nabi, bagaimana dikatakan berhasil? Awas, jangan sampai gagal, jauh-jauh datang ke sini. Mungkin ada yang dari subuh, dari malam, ada yang nginap, DKM. Ya. Mungkin terjadi kan? Itu. Nah, standar berhasilnya apa? Ya, satu, ghasyiyatuhumur rahmah. Orang-orang ini kalau benar ngajinya, oleh Allah itu diperintahkan pada malaikat dalam lisan Nabi, itu dimintakan supaya membentangkan rahmat Allah kepada mereka. Nah, karena itu cirinya dapat rahmat setelah ngaji berubah. Dua tandanya. Satu, imannya lebih kuat. Yang kedua, ilmunya bertambah. Itu ada konfirmasinya di Quran, di surah Al-Mujadalah, di ayat yang ke-11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi kalau mau nyari kiai, ya ustadz misalnya, muallim, siapapun, cari pertama yang membuat iman kita meningkat, merasa lebih dekat dengan Allah. Amalnya bisa naik. Nah, itu tandanya mendapat rahmat Allah. Yang kedua, utul ilma, ilmunya bertambah. Sehingga dapat berkah dari situ. Kalau ilmu nambah, nanti mendukung ibadah jadi khusyuk. Beda ibadah tanpa ilmu dengan ibadah dengan ilmu. Ya, Bapak Ibu misalnya takbir secara fikih sampai dengan salam bagus. Allahu Akbar sampai Assalamualaikum warahmatullah, selesai. Tuntas. Secara fikih benar, dapat pahala sesuai keikhlasan. Tapi barokah tidak. Kan? Nah, taunya kualitas itu lebih bagus ketika tahu ilmunya. Kenapa tangan diangkat begini? Kenapa saya mengucapkan Allahu Akbar? Apa artinya Allahu Akbar? Nah, dengan pengetahuan itu membuat ibadah kita lebih khusyuk. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu saking pahamnya dengan kalimat Allahu Akbar, baru takbir itu sudah menangis, gemetar. Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu baru dengar azan sudah gemetar. Ya? Baru dengar azan tuh. Nah, bagaimana bisa mendapatkan kualitas itu? Itulah ilmu. Itulah ilmu. Nah, itu diantara rahmat yang dibentangkan saat kita belajar supaya mendapatkan perubahan-perubahan. Jadi jangan sampai begini, datang dan pulang sama. Ya, bedakan, datang dan pulang mesti beda. Masuk masjid, keluar masjid, mesti ada perbedaan. Itulah sebabnya kenapa ketika Anda masuk yang diminta rahmat. Coba lihat, doa masuk masjid, langkahkan kaki kanan, dibacakan Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Abwaba, jamak dari kata bab. Bab itu pintu, jamaknya abwab. Ya Allah, mohon bukakan aku pintu-pintu rahmatmu. Kalau jamak itu satu atau banyak? Nah, ibu maksudnya apa? Kalau baca terjemah saja, apa masuknya lewat banyak pintu? Udah lewat sana, keluar lagi. Permisi Pak, lewat sini, keluar lagi. Permisi. Tidak, apa demikian? Tidak. Karena masuk lewat satu pintu, ditawarkan oleh Allah bentangan pintu-pintu rahmat. Tadi kan satu, perubahan pada kebaikan. Yang kedua, rahmat Allah itu diberikan pada orang-orang yang mau mendekat kepada Allah agar diberikan kemudahan hidup. Like and subscribe.